Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI, tentunya karena nikmat iman dan juga nikmat syahadat yang masih ada di dada. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa kita masih berjumpa kembali hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dakwah keliling TVRI hari ini hadir kembali di Masjid Nurul Islam, Jalan Naskah KM 6 Kota Palembang. Dan hari ini kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Tapi sebelum itu, untuk menyempurnakan majelis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari'ah kita kepada Hajah Hasnawati. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah, sekali lagi dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Luar biasa, semangat sekali ibu-ibu yang hadir hari ini. Udah ceria warna jilbabnya, ceria juga mimik wajahnya, luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong ibu-ibu. Iya, hari ini kita ketemu lagi di dakwah keliling TVRI, tepatnya di Masjid Nurul Islam Jalan Naskah KM 6 Kota Palembang. Dan hari ini kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Tapi sebelumnya kami ingin mengingatkan lagi bahwa acara hari ini terselenggara tetap dengan protokol kesehatan. Pakai masker galau deh ibu-ibu. Pakai dong, ada yang pakai face shield, malah ada yang 3-4 lapis tadi aku nengok maskernya. Tapi diinjok ke sebelahnya sudahnya. Ada lagi, sudah pakai hand sanitizer belum ibu? Sudah cuci tangan? Sudah jaga jarak? Sudah vaksin? Oh, paling kencang sudah vaksin. Karena untuk memutus rantai COVID-19 kita sudah mau masuk ke zona hijau ibu-ibu. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Luar biasa. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya mau absen dulu ini, katanya ada majelis taklim yang kece-kece hadir hari ini. Ada majelis taklim Nurul Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang berdada-dada, ada yang jawab baik, ada yang diem baik. Majelis taklim Al-Ansor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majelis taklim Miftahul Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain padu padan bajunya tuh hitam sama siko warno. Yang Miftahul Jannah biru dan oranye. Luar biasa, mentereng sekali ibu-ibu. Di pojok ambal warna hijau nih cak kue lapis nengoknya ibu. Alangkah lemaknya dari pojok sini. Oke ibu-ibu sekalian, hari ini kita ingatkan lagi bahwa tema kita adalah keutamaan menuntut ilmu agama. Dan sudah hadir juga bersama kita Ustadz Fatur Rahman Al-Majidi. Ustadz boleh ke depan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz Fatur Rahman. Iya, Ustadz Fatur Rahman kesibukannya apa Ustadz? Sehari-hari mengajar ngaji di Tahfiz Al-Usmani Sriwijaya. Masya Allah, luar biasa. Semoga berkah selalu kegiatannya Ustadz. Ustadz, hari ini kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Tapi sebelum kita membahas, saya mau nanya dulu nih Ustadz, masih relevankah menuntut ilmu agama di era sekarang ya ibu-ibu ya? Anak muda sekarang nih Ustadz belajar tentang saham, cak mana caranya cari cuan yang banyak, cari duit yang banyak. Mana sempat lagi belajar ilmu agama. Ibu-ibu juga biasanya sekarang sudah ada ilmu parenting, mendidik anak supaya tidak nakal, tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak sempat lagi Ustadz belajar tentang ilmu agama. Banyak keluhannya cak itu. Menurut Ustadz, di era globalisasi sekarang yang harusnya banyak sekali anak-anak kita ibu ya, orang di usia saya yang harusnya mempelajari hal-hal baru dan segala macamnya seiring dengan perkembangan zaman, masih sempat, masih relevan, masih diharuskankah untuk menuntut ilmu agama? Nah, itu pertanyaan dari aku. Ustadz, nanti pasti banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Monggo dijelaskan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ibu-ibu jamaah sekalian, berbicara tentang menuntut ilmu, wabil khusus menuntut ilmu atau belajar ilmu agama. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang gemar hadir di majelis-majelis taklim, belajar ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukannya, memberikannya keutamaan, kemuliaan, baik di sisinya maupun di tengah-tengah masyarakat di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang banyak kita saksikan di setiap ada acara ataupun momen apa saja, ketika seorang alim diundang untuk hadir di satu acara tersebut, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang ada di acara tersebut. Buktinya apa? Tidak ada ketika kita bentuk atau bikin acara kondangan atau syukuran misalnya, seorang alim, seorang ustadz ataupun ulama habaib akan ditempatkan di tempat yang biasa-biasa. Benar kan? Pasti akan disiapkan tempat yang khusus, yang sudah disiapkan, disetting sedemikian rupa, sebaik mungkin, yang mana semua itu dalam rangka ihtiram, untuk memuliakan atau menghormati orang yang berilmu atau ustadz, ustazah atau ulama tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa benar apa yang disampaikan Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi bukan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan, akan tetapi di sisi makhluk, bahkan bukan hanya sesama manusia ibu-ibu, tetapi seluruh makhluk, orang yang berilmu ini akan mendapatkan derajat yang tinggi dan kemuliaan yang sungguh luar biasa. Jadi contohnya sudah saya sampaikan seperti tadi ya. Nah, kemudian di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah satu hal yang wajib bagi setiap kaum muslimin atau muslimah ya. Kenapa diwajibkan? Tidak lain dan tidak bukan demi
keselamatan dan kesejahteraan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kenapa saya mengatakan seperti ini, ibu-ibu jamaah sekalian? Karena tanpa ilmu tidak akan ada gunanya ibadah-ibadah atau amal-amal yang kita lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Contoh sholat misal, atau haji, zakat. Berpuluh tahun kita menunaikan sholat, tetapi semua itu kita lakukan tanpa ada dasar ilmunya. Apa kata Al-Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala menyingkapi hal. Di dalam syairnya beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal, yang beribadah bighairi ilmin ya'malu, tanpa ada dasar ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya itu, ibadah-ibadahnya itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, dan tidak diterima. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini, tidak ada satupun di antara yang ada di tempat ini kita ingin ibadah-ibadah atau amal-amal yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ibu-ibu 60 tahun, 70 tahun umurnya, ya, ruku, sujud, ya, zakat, puasa, haji, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah itu ketika minta imbalan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatakan ndak kate balasan, ndak kate pahala. Jadi kira-kira bagaimanalah perasaan kita? Pasti sedih kan? Jadi tentu kita ndak ada di sini satupun yang ingin ibadah-ibadah yang berpuluh-puluh tahun yang pernah kita lakukan itu jadi sia-sia. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah sekalian, dasari dulu amal ibadah yang akan kita lakukan itu dengan ilmu, ya, lebih-lebih ilmu agama, karena inilah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Benar Ustaz, bahwa memang segala ibadah yang kita lakukan pun tanpa didasari ilmu bisa menjadi sia-sia. Ya, betul. Itulah salah satu keutamaan orang yang berilmu. Dan masih banyak sekali bahasan kita tentang tema kita hari ini, keutamaan menuntut ilmu agama. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah, masih semangat dah ibu-ibu? Masih kalah sama jawaban yang di rumah. Yang di rumah pasti lebih semangat lagi jawabnya depan TV itu. Masih katanya, masih semangat dah ibu-ibu? Masih lesu itulah, adalah. Oke, ibu-ibu, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas di segmen pertama tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Salah satunya dimuliakan di bumi dan dimuliakan di akhirat, Ustadz ya. Bahwa itu contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Minggu age kalau kondangan di gedung Manobe, ibu tengok-tengok yang baca doanya, yang baca Al-Qur'annya, Ustadz ya, pasti duduknya di depan, tidak mungkin di meja catering. Percaya sama gue, Bu. Pasti duduknya di depan. Nah, itu salah satu keutamaannya orang yang berilmu di muka bumi, dan di akhirat nanti dia akan dimudahkan urusannya, Ustadz ya, semoga saja. Nah, yang hadir di sini kira-kira masih semangat dan nuntut ilmunya? Masih ada yang sering datang ke majelis taklim enggak? Masih ada yang belajar ngaji? Masih luar biasa, Ustadz ya. Ustadz, kalau di umur yang tidak parubaya, tidak ibu ya, tapi sedikit melewati fase dewasa, itu keutamaan menuntut ilmunya bagaimana, Ustadz? Apakah memang tetap dianjurkan menuntut ilmu sebagaimana waktu ia muda, ataukah memang ada kelonggaran sedikit, mengingat tugas ibu-ibu banyak sekali, ibu ya, sudah di rumah, mungkin di pekerjaan, mengurus suami, mengurus anak dan sebagainya. Boleh, Ustadz? Ya, jadi di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, katanya ya, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa artinya? Tuntutlah ilmu itu dari sejak kalian berada di buayan, ya, ilal lahdi, sampai kepada keliang lahat atau keliang kubur. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil hikmah di dalamnya bahwa anjuran atau perintah menuntut ilmu itu selalu relevan, cocok sepanjang zaman, ya. Bahkan sejak kita di dalam buayan ibu kita, bahkan sebelum dari itu kita sudah diajarkan kadang oleh bunda-bunda kita ketika kita masih di dalam perut ibu kita, ya. Bagaimana mereka mengajarkan kita, mulai dari makannya,
Jadi mereka tidak sembarangan milih makan, karena mereka tidak kepengen yang ada di dalam perutnya ini memakan yang sembarangan kan. Jadi dipilihkannya makanan, kemudian ketika mau dimasukkan di dalam mulutnya sudah dibacakan doa bismillah dan lain sebagainya ya. Setiap hari, setiap malam dielus perutnya ya sambil membaca sholawat. Itu semua adalah bagian daripada tarbiyah atau pendidikan yang diberikan orang tua kita dulu ketika kita masih di dalam kandungan. Nah, jadi ketika kita lahir, orang tua kita, ayah ibu kita mengharapkan kita menjadi manusia yang bisa bermanfaat baik bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa kita. Tidak kate kita orang tua berharap anak cucu kita ini jadi penjahat, tidak ada kan? Nah, oleh karena itu refleksi atau pengamalan daripada hadis Rasulullah SAW yang tadi diamalkan ya, dipraktikkan oleh ibu-ibu kita ya sejak kita mulai dari berada di dalam kandungannya ya. Jadi ini semua dilakukan supaya kita menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang berakhlakul karimah, banyak memberi manfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa kita. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga baginda Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu atau hadir di majelis ta'lim adalah mereka orang-orang yang selalu senang, gemar, rajin hadir di majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Ya. Jangankan ke surga ibu-ibu jamaah sekalian, kita nak ke pasar apa yang dekat di sini? Pasar 45. Tanpa ada ilmu kita untuk ke situ, pacak nyampe enggak? Enggak nyampe. Sekalipun enggak nyampe 15 menit bisa kita sampai situ kan? Nah, itu tentu bagi orang yang ada ilmunya untuk ke sana. Tapi ketika orang tidak ada ilmunya, bisa jadi dia muter-muter dulu ya, dari Soekarno-Hatta terus ke Talangburu ya, terus tembus kemana-mana. Jadi seharusnya yang 5 menit nyampe berhari-hari baru nyampe pasar 45 itu ya. Oh 45 ya. Oh 45. Oh beda ya. Ya maklum karena apa namanya belum bisa bahasa Palembang karena bukan orang Palembang ya. Nah jadi Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti satu jalan, siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Jadi surga itu ibu-ibu jemaah sekalian bukan di 45 ini, ya. Tapi jauh di negeri akhirat. Di negeri akhirat sana. Jadi butuh bekal yang banyak, terutama ilmu yang banyak, supaya kita bisa sampai selamat dan masuk di dalamnya. Jadi tanpa ada ilmu kita nggak akan nyampe-nyampe ya. Dengan ilmu itulah nanti yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Mak manu nak masuk surga? Ilmu sholat ndak kati, ya? Ilmu puasa ndak punya, ya? Kemudian ilmu haji, umroh, zakat nol misalnya. Bagaimana dia akan bisa masuk ke dalam surga?
Nah, tentu mereka adalah ahlul jannah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka orang-orang yang membekali dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dengan begitu amalnya diterima, ibadahnya tidak ditolak, sehingga dia pun dimudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Oke, Masya Allah Ustaz, luar biasa sekali. Ibu-ibu sudah tercerahkan belum kira-kira? Tambah semangat dah untuk menuntut ilmu ibu-ibu? Tapi jawabannya tidak mencerminkan semangatnya. Tambah semangat dah ibu-ibu? Tambah luar biasa. Ustaz, nanti kita akan membahas lagi tentang tema kita hari ini, keutamaan menuntut ilmu agama. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Tadi di segmen 1 dan segmen 2 kita sudah membahas tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Rupanya masih sangat relevan Ustadz ya, untuk dipelajari di era sekarang pun masih relevan Ustadz ya? Ya, masih, karena memang kebutuhannya untuk ilmu agama itu sampai akhir zaman pun tetap dibutuhkan Ustadz. Nah Ustadz, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin sudah banyak sekali ibu-ibu yang hadir di sini menyimpan pertanyaan ataupun dapat mewakili pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita hari ini. Boleh ibu-ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fadilah dari Majelis Taklim Nurul Islam. Ustadz, izin bertanya, apakah semua ilmu itu wajib dipelajari Ustadz? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan dari Ibu Fadilah, apakah semua ilmu itu wajib dipelajari, termasuk ilmu hitam Ibu ya? Oh tidak termasuk Ibu. Seluruh ilmu yang ada keberkahannya, apakah itu wajib semua kita ketahui Ustadz? Boleh dijawab. Baik ya, apakah semua ilmu itu wajib dipelajari ya? Jadi memang di dalam teks hadisnya mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Jadi memang tidak disebutkan secara khusus di situ bahwa ilmu yang wajib untuk kita cari ya, untuk kita pelajari itu disebutkan secara khusus, tidak di situ ya. Jadi sifatnya umum ya. Tapi tentu kita kembali kepada kemaslahatan atau mafsadat daripada ilmu yang kita pelajari itu. Ya, jika ilmu itu mendatangkan maslahat terutama untuk diri kita, agama kita ya, maka itu hukumnya wajib. Seperti ilmu sholat ya, ilmu puasa, ilmu zakat, dan hal-hal yang lain yang berkaitan tentang dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu-ilmu yang lain ya tidak wajib ya, bahkan ada yang haram untuk kita
pelajari. Mana contohnya? Ilmu perdukunan misalnya ya, atau ilmu hitam, ilmu sihir, atau ilmu yang membuat ribut keluarga orang lain misalnya. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang kita dilarang untuk mencarinya. Sekalipun ilmu itu ada, ya. Ilmu sihir ada nggak? Ada, ya. Dulu saja baginda Rasulullah SAW pernah terkena sihir, ya, ketika beliau ada di Madinah, ya. Nah, jadi kalau hal itu mendatangkan mudarat, ya, atau mafsadat, kerusakan baik bagi diri kita ataupun orang lain, itu akan haram hukumnya untuk kita pelajari, ya. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Fadilah dan juga mungkin pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah terkait perkara ilmu tadi Ibu Fadilah, ya, bahwa semua ilmu yang kita pelajari hukumnya wajib ketika itu ada berhubungannya dengan kemaslahatan umat dan juga keberkahan untuk diri sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, pertanyaan dari Bapak rupanya, bukan dari Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Supriyadi dari pengurus Masjid Nurul Islam. Saya pengen bertanya kepada Ustadz, sejak kapan dan sampai kapan kita menuntut ilmu agama? Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa menuntut ilmu dan ibadah banyak tidak diterima. Udah berapa tahun kita beribadah tapi tidak diterima. Bagaimana cara menuntut ilmu yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sejak kapan dan sampai kapan? Ini sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis beliau yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, bahwa belajar itu terus, ya, terus kita lakukan. Hadir di majelis-majelis ilmu, apabila ada majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, hadiri, datangi. Ini juga sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang lain yang mengatakan idza marartum biryadil jannah farta'u, kata beliau, ya. Apabila kalian lewat di taman surga, farta'u, maka mampirlah kalian di taman surga itu. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu, wahai baginda Rasul? Apa jawab baginda Rasul? Majalisul zikri, majalisul ilmi. Ya. Jadi taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini adalah majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu ataupun majelis-majelis apa saja yang di dalamnya kita diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sejak kapan sampai kapan? Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Kemudian bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan ilmu? Ada ungkapan Sayyidina Ali karamallahu wajah, kalau saya tidak salah, ya, disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada 6 syarat di situ. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 syarat. Nah, mana dia 6 syarat itu? Pertama adalah yaitu ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Yang pertama adalah dengan membutuhkan waktu yang panjang, yang banyak, ya. Jadi tidak ada orang itu
bisa menjadi ulama, tidak bisa menjadi seorang ustadz kecuali dia bertahun-tahun dulu nuntut ilmu, ya. Dari kecil kan, lah sudah masuk pondok pesantren, kemudian belajar, ya, menghafal Al-Quran, kitab-kitab yang lain. Nah, jadi butuh waktu yang panjang, ya, watulu zamanin, waktu yang panjang. Kemudian yang kedua adalah wahirsun. Hirsun itu semangat, ya, semangat untuk menuntut ilmu. Kalau lesu-lesu tidur, baik kita ketika belajar tidak baca dapat ilmu kan, adanya dapat wangsit, ya. Dapat mimpi, ya. Nah, kemudian di antara syaratnya itu adalah wajtihadin, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, ya. Jam 2 acara nak mulai, jam 12 lah sudah standby di Masjid Nurul Islam, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesungguhan dalam menuntut ilmu. Makanya dulu ada kisah seorang ulama yaitu Ibnu Hajar, ya, rahimahullahu taala, yang pernah berputus asa, ya. Kenapa susah sekali dapat ilmu ini, ya. Akhirnya balik dia dari pondok, ya. Tidak galak lagi, ya, menuntut ilmu, tidak galak lagi nak mondok, katanya susah belajar ini. Balik dia, di tengah perjalanan dia melihat pancoran, yang mana pancoran air itu tidak besar airnya, cuman tetesan air, dan dilihatnya di bawahnya ada batu keras tetapi bisa tembus jebol oleh tetesan yang jatuh dari pancoran air itu. Dari situ beliau mengambil pelajaran. Masa batu yang begitu keras saja bisa tembus oleh air yang halus, ya. Masa kepala saya ini tidak tembus-tembus oleh ilmu, katanya. Akhirnya balik lagi dia, nak belajar lagi. Nah, di situ dia sungguh-sungguh, ya, terus belajar siang malam. Akhirnya beliau menjadi ulama besar yang terkenal, yang menjadi rujukan kiai-kiai, para ulama-ulama seluruh jagat raya ini, ya. Nah, jadi perlu kesungguhan. Dan berikutnya adalah yang tidak bisa kita tinggalkan adalah membutuhkan kesabaran. Jadi berjam-jam ibu-ibu harus sabar kita. Memang itulah kita menuntut ilmu, ya. Dari jam 1, jam 2 sampai asar, sampai ngantuk-ngantuk. Tapi tidak apa-apa, demi ilmu. Jadi butuh kesabaran. Jangan sedikit-dikit, lama nian. Nah, kita kan kebanyakan seperti itu, ya. Apalagi ustadznya tidak lemak lagi penyampaiannya kan. Aduh, lama nian ustadz ini, katanya, ya. Cepetan balik bergancang, katanya, ya. Jadi harus sabar, baru ilmu itu mau mendekat dengan kita, ya. Nah, jadi itu diantara beberapa syarat supaya kita bisa mendapatkan ilmu itu ketika kita sedang belajar atau menuntut ilmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa sekali Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Henry tadi, bahwa memang untuk menuntut ilmu itu ada tips dan triknya, Ustaz, ya. Iya. Bahwa memang tidak sekedar kita datang ke majelis ilmu saja, tapi kalau tidak mempunyai kesabaran, ilmu pun enggan untuk mendekat. Kalau niat kita salah, ilmu pun enggan untuk mendekat. Jadi dibutuhkan kesabaran. Jadi kita sampai jam 6 ya, Bu, di sini, ya. Iya, tapi agak ngeluh galau. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu, boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majlis Taklim Al-Ansor. Nama saya Nur Hidayati. Ingin bertanya, Ustadz. Tadi setelah mendapatkan uraian dari Ustadz, katanya banyak sekali ilmu yang wajib dipelajari. Tapi kami ingin menanyakan, ilmu apakah yang paling utama untuk kita pelajari? Mungkin itu saja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Ustadz. Ya, jadi disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa di sana dikatakan afdalul ilmi
ilmul hal katanya ya. Jadi seutama-utama ilmu itu adalah ilmul hal. Apa maksudnya ilmul hal? Ilmu yang kita butuhkan sekarang ya. Ilmu yang kita butuhkan sekarang. Apa ilmu yang kita butuhkan sekarang? Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan membuat atau menjadikan kita menjadi orang-orang yang akan sukses ya, selamat, berbahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu sholat. Itulah yang paling utama yang kita pelajari. Jadi kaget dulu belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu bisnis lah, ilmu saham dah, ilmu apalah, sebelum ilmu sholat kita benar dulu. Jadi beneri dulu ilmu sholat kita, ilmu wudhu kita, ya, ilmu puasa kita, ya, baru kita belajar ilmu yang lain. Nah, karena ini yang lebih wajib. Adapun ilmu-ilmu yang lain, misalnya komputer, ya, atau ilmu desain grafis, ilmu saham dan lain sebagainya, itu boleh kita belajar, ya, boleh kita mempelajarinya. Akan tetapi jangan lupa mempelajari ilmu yang lebih wajib, yaitu ilmu tentang sholat kita, puasa kita, wudhu kita, baca Quran kita. Karena apa, ibu-ibu jemaah sekalian, ya, percuma kita hidup mewah, tergapai segala cita-cita di dunia ini, ya, tapi kita tidak baca sholat. Punya rumah bertingkat, ya, mobil mewah, anak berhasil semua, tapi baca Quran kita nol, ya. Nah, jadi silakan. Jadi terserah ibu-ibu nak milih yang mana, ya. Nak milih lebih dulu benerin Al-Qur'annya, benerin sholatnya dulu, benerin puasanya dulu, atau nak benerin sahamnya dulu, ya. Kenapa? Karena harta benda, kekayaan, pangkat dan jabatan itu semua akan menjadi malapetaka jika sholat, Al-Quran kita, ya, puasa kita tidak benar. Benar gak? Iya. Jadi sama baik kita mengumpulkan harta yang banyak sekarang dengan kita melupakan sholat, melupakan puasa, melupakan bacaan Al-Quran. Kaget, di dalam kubur kita harta benda yang bertumpuk-tumpuk yang kita kumpulkan itu akan menjadi azab dan siksa di dalam kubur kita, ya. Bukan hanya di dalam kubur, emas, uang, ya, harta kekayaan yang kita tumpuk-tumpuk lantaran sampai meninggalkan sholat, ya, meninggalkan bacaan Al-Quran, kaget menjadi bahan bakar kita untuk, ya, membakar kita di dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah, jadi itu ilmu yang paling afdal, yang paling utama untuk kita pelajari adalah ilmul hal, ilmu yang kita pakai sekarang ini, ya, untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ilmu yang lain, ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik, pertanyaannya dari Ibu Nur Hidayati tadi sudah dijawab dengan baik sekali juga oleh Ustadz. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, aku ada pertanyaan sedikit juga terkait ilmu ini, Ustadz. Bahwa yang seperti yang kita tahu, amal jariyah salah satunya selain dari anak yang soleh dan soleha dan juga dari sedekah, ada juga dari ilmu yang bermanfaat. Benar, Ustadz, ya? Iya, betul. Nah, lalu ketika ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain ini dan menjadi sebuah kebiasaan yang berkelanjutan, yang manfaatnya itu baik, apakah luar biasa sekali balasannya untuk orang tersebut, Ustadz? Ya, jadi disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa ala salasatin." Ya. Jadi ketika anak Adam itu sudah meninggal dunia, putus amalnya.
Artinya tidak pacak lagi nak beribadah, ya, tidak pacak lagi nak baca Al-Quran untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan pahala itu tidak bisa lagi. Lah sudah mati, kan? Ada orang mati kemudian pacak sholat, tidak kate, ya. Nah, di antaranya yang 3 itu adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, anak-anak kita, ini akan terus mengalir pahala jariahnya sekalipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya. Nah, bagaimana, ya, bentuk keutamaan ilmu yang bermanfaat itu, ya? Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Man ahabba ayyanzura ila utaqaillahi ta'ala minan nar falyanzur ilal muta'allim, ya. Siapa yang ingin melihat orang-orang yang akan dibebaskan dari siksa api neraka, maka lihatlah orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, jadi itu yang akan terus mengalir pahalanya, manfaatnya untuk kita sekalipun kita sudah meninggal dunia, ya. Menjadi amal jariah, Ustaz, ya. Dan juga sebaliknya, ketika ilmu yang kita ajarkan berbentuk mudarat, selama orang tersebut masih melakukan ilmu yang kita ajarkan, menjadi dosa jariah juga untuk kita, Ustaz, ya. Nah, untuk bapak-bapak ataupun pemirsa yang ada di rumah yang, wah, aku ada loka nih Pak, yuk ikut aku masang nomor. Selagi wong itu masih masang nomor, dosanya ngikut ke kita seumur hidup, luar biasa, Ustaz, ya. Pentingnya sekali mengajarkan hal baik kepada sesama kita. Oke, pertanyaan satu lagi atau sudah cukup? Oke, satu lagi boleh? Nama saya Bunda Ruwaida Zamhari dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Saya akan menanyakan kepada Ustadz, apakah ada doa yang khusus untuk menuntut ilmu agama agar kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah dunia dan akhirat? Itu saja pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, langsung saja, adakah doa yang bisa menempelkan ilmu kepada kita, Ustadz, supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah? Apa doanya kira-kira, Ustadz? Ya, jadi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, pakai itu saja, ya. Wa qul rabbi zidni ilma, ya. Jadi perbanyak rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, atau warzuqni fahma, ya. Nah, jadi perbanyak membaca itu, kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab juga pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, bahwa sekarang sumbernya sudah banyak sekali, Ustaz, ya. Cari dari Google, cara berwudu pasti langsung ketemu, cara salat yang benar pasti ketemu, insyaallah. Sumbernya juga harus kita telusuri baik atau tidaknya. Oke, Ustaz, terkait tema kita hari ini, kesimpulannya tentang keutamaan menuntut ilmu agama, boleh, Ustaz? Ya, jadi kesimpulan dari kajian kita pada siang hari ini adalah tuntutlah ilmu, pelajarilah ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu akan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fatur Rahman Al-Majidi atas tausiahnya hari ini tentang tema kita, keutamaan menuntut ilmu agama. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh ibu-ibu majelis taklim yang hadir hari ini, dan juga tentunya pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan dakwah keliling TVRI edisi keutamaan menuntut ilmu agama. Telah ditutup oleh Ustadz tadi, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Saya Swan Rahmat Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Allahumma salli ala